Xiaomi Indonesia resmi merilis smartphone entry level terbaru mereka yakni Redmi A5. Smartphone ini dirancang untuk pengguna yang menginginkan smartphone mumpuni namun tetap fungsional untuk kebutuhan harian. Namun apakah smartphone ini benar-benar layak dibeli? Simak ulasan lengkap mengenai kelebihan dan kekurangan Redmi A5 berikut ini. Pertama, layar beranimasi tinggi. Di bagian layar, Redmi A5 sudah mengemas panel dengan tampilan yang besar dan animasi yang mulus. Smartphone ini mengusung layar berukuran 6,88 inci. Ukurannya ini lebih besar jika dibandingkan dengan berbagai smartphone di kelasnya. Layarnya sudah mendukung refresh rate tinggi 120 Hz. Dengan begitu, animasi gambar yang tampil di layar bakal terlihat benar-benar mulus. Layarnya juga telah memperoleh beberapa sertifikat kenyamanan dari TÜV Rheinland, seperti Low Blue Light, Flicker Free, dan Circadian Friendly. Berkat sertifikat tersebut, menonton video hingga berselancar di media sosial pun bisa dilakukan secara nyaman tanpa khawatir mata akan cepat lelah. Tak cuma itu, layarnya pun dibekali teknologi Weight Touch yang membuat kontrol sentuh tetap presisi bahkan saat tangan sedang basah. Kedua, kamera beresolusi tinggi. Di sektor fotografi, Redmi A5 dibekali konfigurasi kamera yang mumpuni. Smartphone ini dilengkapi dengan lensa yang mendukung resolusi pengambilan gambar yang lumayan tinggi. Lensa utamanya mampu menangani pemotretan dengan resolusi sampai 32 megapiksel. Dikombinasikan dengan sistem AI dan fitur night mode, kameranya diklaim bisa menghasilkan foto yang jelas dan tajam. Lalu untuk kamera depannya sendiri beresolusi 8 megapiksel yang dilengkapi dengan fitur isi cahaya, sehingga dapat menghasilkan foto selfie fantastis berkualitas sempurna. Ketiga, desain mewah di kelasnya. Redmi A5 mengusung tampilan kontemporer dengan komponen desain fungsional yang sangat baik, sehingga mengukuhkan diri sebagai smartphone dengan desain mewah di kelas harganya. Smartphone ini memadukan panel depan kaca dengan frame plastik. Desain seperti ini menghadirkan sentuhan desain baru dengan tampilan yang lebih memukau. Smartphone ini mempertahankan struktur kokoh sekaligus memberikan kenyamanan genggam yang lebih mengasihkan. Ketebalan bodinya cukup tipis di 8,26 mm dengan bobot 193 gram saja. Tersedia dalam 3 varian warna yakni light green, sandy gold, dan midnight black. Keempat, baterai jumbo. Di sektor daya, Redmi A5 dibekali baterai berkapasitas 5200 mAh. Ukuran kapasitas baterainya ini tergolong cukup besar di kelasnya. Smartphone ini diklaim sanggup menemani pengguna beraktivitas seharian penuh. Untuk pemakaian sehari-hari, Redmi A5 bisa bertahan hingga 20,7 jam untuk menonton video, bermain game hingga 9,14 jam, atau 14,24 jam untuk membaca. Yang menarik, daya tahan baterainya tetap awet setelah melakukan pengisian daya lebih dari 1000 kali. Kelima, penyimpanan besar. Redmi A5 sudah dipersenjatai dengan media internal berukuran besar, jadi kita tak perlu khawatir ruang penyimpanan akan cepat penuh. Meski hadir dengan satu varian memori saja, smartphone ini sudah menawarkan media penyimpanan berkapasitas 128 GB yang cukup untuk pemakaian di masa sekarang. Kita sudah bisa memakainya untuk menyimpan banyak data maupun aplikasi. Kapasitas penyimpanan yang besar ini juga membuat kita dapat mengekspansi memori secara leluasa. Keenam, fitur cukup lengkap. Untuk sebuah smartphone yang dibanderol dengan harga 1 jutaan, fitur yang diusung Redmi A5 tergolong cukup lengkap. Soalnya smartphone ini tidak hanya membawa dukungan yang esensial saja. Selain jack audio 3,5 mm, Wi-Fi, hingga Bluetooth, smartphone ini juga sudah dilengkapi dengan sensor fingerprint di samping. Selain itu, tersedia pula slot microSD yang terpisah dengan slot SIM, sehingga kita bisa menggunakan 2 kartu SIM secara bersamaan. Meski Redmi A5 memiliki berbagai kelebihan yang menarik, namun tentu saja smartphone Xiaomi satu ini memiliki kekurangan yang mesti diketahui sebelum membelinya. Pertama, tanpa fitur NFC. Redmi A5 tidak dilengkapi fitur NFC yang kini mulai marak disematkan di smartphone entry level. Jadi smartphone ini kurang cocok bagi pengguna yang sering menggunakan pembayaran digital seperti e-money atau e-tol. Meski begitu, ini bukanlah masalah krusial jika kamu jarang melakukan pembayaran digital. Kedua, desain layar jadul. Sayangnya dengan spesifikasi yang menarik di bagian layar, desain panel yang digunakan Redmi A5 bisa dibilang jadul atau ketinggalan. Smartphone ini masih menggunakan desain layar berbentuk water drop notch. Sebenarnya ini cukup wajar jika mengingat bandrol harganya. Hanya saja beberapa smartphone di kelas harganya sudah banyak yang memakai desain layar pancul yang terlihat lebih modern.
Ketiga, memori masih eMMC. Salah satu kekurangan Redmi A5 adalah penggunaan memori eMMC. Memori jenis ini punya kecepatan baca tulis yang lebih lambat dibandingkan memori UFS. Hal ini berdampak pada kecepatan transfer data dan respons aplikasi. Jika kita sering melakukan multitasking atau memindahkan file berukuran besar, kekurangan ini bisa menjadi masalah. Nah, setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan dari Redmi A5, maka kamu bisa mempertimbangkan apakah smartphone ini layak dibeli atau tidak. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.